Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini saya lagi menunjukkan bagaimana teman-teman ini ada perhiasan-perhiasan dari orang tua dulu yang ini insya Allah jauh dari riak dan pamer ya teman-teman. Ini cuman sekedar kita berbagi bagaimana orang tua dulu bisa melakukan penyimpanan barang-barang berharga untuk investasi ketika mereka kekurangan secara ekonomis, secara finansial, bisa mereka bawa ini untuk cadangan-cadangan mendapatkan uang yang sifatnya mendesak ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak lain untuk bagaimana ini teman-teman sekalian barang-barang yang sempat disimpan-simpan teman-teman sekalian. Ini ada model Dubai teman-teman. Kita lihat ini, saya memang bersaudaranya 9 orang, 4 orang perempuan. Jadi kita semua sepakat untuk barang-barang seperti ini tidak ada penyimpanan di rumah, tetapi kita bawa ini ke lembaga keuangan untuk mendapatkan jasa titipan. Jadi kita mendapatkan kartu untuk ketika sewaktu-waktu kita memerlukan barang ini untuk dipakai, digunakan ataupun kita perpanjang penyimpanannya, kita tambah lagi. Nah ini teman-teman sekalian, ini kalau yang saya perlihatkan barusan dia bukan emas, itu Julian saja. Tetapi ini sudah cukup lama seperti ini. Ini emas 22 teman-teman sekalian. Jadi ini belum pernah dia disimpan di rumah, kecuali yang bukan emas. Kalau yang ini bukan emas ini teman-teman sekalian, ini aksesoris saja yang kita beli sekarang, yang produk-produk Versace itu biasa dijual-jual orang. Memang harganya juga cukup mahal ya, satu gelang saja ini ada 400-an harganya. Kalau kita belanja di Tamrin City ini biasa dijual 400-an satu gelang seperti ini. Harganya memang tidak ada salahnya orang suka beli emas, suka beli aksesoris, nggak ada salahnya, itu tergantung kepada masing-masing orang punya keinginan ya. Jadi ini kalau ini belinya di Mekah. Jadi orang tua dulu belinya Mekah, ini dia simpan. Ini kita sudah dibagi-bagi, tetapi kita semua bersaudara komitmen untuk ini pakai jasa titipan bank. Sebentar saja, sebentar lagi ini mau dijemput kurir untuk hari Seninnya udah masuk di Mandiri Syariah. Jadi ada bank di tempat titipan bank konvensional, ada bank seperti Bank Syariah, itu kita dengan Mandiri Syariah untuk jasa penyimpanan. Seperti ini peninggalan yang dulu-dulu itu teman-teman sekalian, saya perlihatkan ini ada emas 23 karat, rata-rata ini 23 karat, ini emas Dubai. Ini kita simpan, untungnya ini ketika kita butuh, selain kita menjaga pemberian orang tua, kita juga ketika kita butuh, maka ini kita langsung bawa, apakah dia mau dibawa ke Pegadaian, ke bank konvensional ataupun ke bank syariah, ini sudah menghasilkan uang. Jadi itu memang pesanan ibu dulu. Ibu itu selalu berpesan, kita jangan menghambur-hamburkan uang, tetapi kita sebaiknya punya dana sisian untuk kita beli perhiasan, apakah dalam bentuk plat logam ataupun dalam bentuk perhiasan seperti ini. Selain gunanya untuk kita gunakan sebagai perhiasan, ini juga untuk menyimpan uang. Jadi seperti ini, dia semuanya itu 54 gram. Ya, 54 gram. Jadi 27,5 gram per masing-masing gelang. Seperti ini 15 gram. Saya suka modelnya ini karena ini dia dipolis, campuran antara emas 23 yang dipolis dengan emas 22 yang polis itu ya, dicampur. Ini emas 23 utuh teman-teman sekalian. Modelnya memang udah ketinggalan zaman, tetapi untuk permata atau perhiasan yang dulu, perhiasan dulu itu kita memang walaupun dia sudah kalah di model, tetapi nggak masalah juga. Ini juga seperti ini, kita belinya di Arab ya. Kalau ya seperti ini kita belinya di Arab, ini bukan peninggalan, ini saya beli. Kalau yang ini memang dari orang tua dulu. Ini biasa orang bilang kalau dulu itu ada hiasan Ratu Wilhelmina, nah seperti ini 10 gram, ini yang kayak ini juga
10 gram. Dia torsoid ya. Torsoid itu mungkin batu onik atau apa sejenisnya, tetapi ini memang rentan sekali kalau jatuh tuh bahaya. Akan retak seperti ini, tetapi saya simpan karena ini bagaimanapun juga ini kita harus jaga yang dikasih orang tua untuk kita simpan sebagai investasi. Kalau seperti ini diamond ya. Untuk diamond seperti ini, saya mau kasih tahu teman-teman sekalian, kalau dia jatuh batunya, kita jangan sembarangan mengganti batu tanpa menjaga. Biasanya itu ada yang ganti, mereka ganti batunya. Jadi kalau kita mau titip, kecuali orang yang sudah ada hubungan baik dengan kita, bisa kita tinggalkan untuk mereka ganti per batu. Tetapi kalau kita memang baru kenal, bukannya kita selalu mencurigai orang ya, tetapi memang kejahatan itu timbul kalau ada kesempatan. Ini juga diamond. Ini biasa dipakai ibu-ibu kita zaman dulu itu biasa pakai ini dengan kebaya warnanya sama. Jadi ini mereka gunakan biar kelihatan matching. Jadi jangan kalah kita dari zaman sekarang dengan orang tua dulu. Mereka sudah tahu bagaimana memadankan perhiasan itu dengan warna-warna dengan apa yang mereka gunakan. Yang dulu kan suka pakai kebaya sutra, jadi itu biasa mereka gunakan. Nah ini juga dari ibu saya, ini memang kalah. Ini emasnya cuma emas 18 karat teman-teman sekalian, tapi saya suka karena batunya itu, dia batu dan modelnya seperti blue sapphire ya. Jadi itu batunya saya suka sekali, dan gerigi pinggirnya itu saya suka. Teman-teman sekalian, kenapa saya menunjukkan ini? Sekali lagi ini insya Allah bukan untuk pamer atau sekedar riak, tetapi saya ingin berbagi bagaimana caranya teman-teman sekalian, apalagi kita sekarang sudah bertemu dengan masa pandemi. Ketika kita punya simpanan seperti ini, maka kita tidak susah-susah langsung ke tempat, ke lembaga keuangan, ke pegadaian, ke bank konvensional ataupun ke Mandiri Syariah, Gadai Emas Mandiri Syariah. Langsung kita bawa saja 100 gram, kita sudah bawa 80 sampai minimal 70 jutaan lah sudah di tangan. Jadi tidak, kalau ini aksesoris biasa yang saya pegang ini teman-teman sekalian, cuman aksesoris biasa, dia yang murah-murah meriah ya teman-teman sekalian. Kalau ini berlian, ini diamond. Jadi saya bilang teman-teman sekalian, perhiasan berlian yang kami beli itu biasanya emas yang mengikatnya juga bukan emas yang kadar tinggi. Dia biasanya emas 20 karat ada. Jadi kalau orang bilang dia pakai perhiasan berlian kemudian emasnya itu emas 23, 24, saya juga bingung itu caranya bagaimana. Sebab biasanya kalau kami beli berlian itu sudah dengan suratnya, mereka jelaskan memang dia susah kalau dibuat untuk diikat dengan emas yang kadarnya tinggi. Jadi biasanya itu dengan kadar di bawah, paling tidak 18 karat. Nah kalau ini peninggalan ibu, ini batu-batu mutiara. Batu-batu mutiara ini saya juga tidak tahu teman-teman sekalian. Ada yang masih kecil-kecil sekali. Sekarang ini bentuknya sudah mulai seperti naik, seperti mulai hidup-hidup seperti begitu. Jadi dia tadinya itu yang kecil-kecil sekali ini udah mulai membesar-besar. Jadi dia sebenarnya bisa diikat buat cincin, bisa dibuat juga untuk buah kalung. Jadi kalau kita buat buah kalung ini jangan cuma satu batu ini kecil. Kayaknya dia harus harus diikat dengan beberapa batu, dibuat sedemikian rupa biar dia kelihatan cantik ya. Jadi seperti itu. Siapa yang minat PM, yang sudah subscribe awal saya kasih. Tidak. Jadi teman-teman sekalian kita jaga ya, ini dia. Ini tidak akan bertahan di rumah. Sebentar saja, sebentar sore ini udah dijemput untuk yang perhiasan emas, udah masuk ke kurir kita. Insya Allah sudah hari Senin sudah di Bank Mandiri Syariah untuk kita simpan di jasa penyimpanan Mandiri Syariah. Teman-teman sekalian, kalau yang ini ada emas Dubai. Ini ketika kita umroh tahun 2012 kita beli itu emas Dubainya. Kemudian kalau ini perhiasan biasa teman-teman sekalian yang saya angkat di tempat hijau ini cuman sekedar aksesoris biasa, dan saya kebetulan sukanya pakai aksesoris ya.
suka pakai aksesoris yang seperti ini, saya suka biar dia tidak glamor ya. Tapi kalau untuk pesta saya pakai perhiasan emas. Itu pun saya tidak pakai yang semua saya punya mau peninggalan maupun yang saya beli, saya tidak pernah pakai kebanyakan seperti itu ya. Itu juga kebanyakan saya beli ini untuk yang saya beli untuk disimpan, apalagi yang peninggalan orang tua, karena hampir kira-kira dari yang saya punya saat ini teman-teman sekalian yang saya angkat di baskom itu kebanyakan peninggalan. Begitu juga dengan kakak-kakak saya, kami sepakat tidak menyimpan ini di rumah, kami selalu menyimpan dia di jasa penyimpanan bank konvensional maupun bank syariah agar dia lebih aman ya. Jadi sebentar ini udah mau dibawa lagi untuk penyimpanan di bawah kurir untuk penyimpanan hari Seninnya. Ini teman-teman sekalian, kecuali yang tidak disimpan ini yang bukan emas. Kenapa saya ini emas yang harus saya simpan? Karena selain itu saya punya cadangan juga yang sudah saya simpan itu keping emas antam. Jadi kenapa saya beli emas antam? Dia per gram, plat logamnya itu saya beli yang 1 gram, setengah gram, saya beli yang 2 gram, saya beli 5 gram, 10 gram. Kenapa saya beli demikian? Itu bukan karena saya banyak uang atau banyak penghasilan, tetapi justru saya beli cadangan emas ini karena saya merasa kehidupan hari esok itu kita harus punya jaminan hidup, jaminan masa tua. Jadi saya itu seperti ini. Ini emas saya beli ini kalau ini, oh bukan, kalau ini peninggalan teman-teman sekalian yang matanya intan ini ya. Itu orang tua belinya dulu ketika mereka jalan ke Kalimantan itu, melihat keluarga juga di Martapura, mereka beli di sana. Jadi tiap tempat yang dikunjungi orang tua dulu itu mereka pasti punya kenang-kenangan perhiasan yang mereka bawa. Nah, kebetulan juga dulu ayah saya itu suka tugasnya pindah-pindah. Jadi suka ibu saya juga itu ketika orang minta bantuan mau jual perhiasan, mau kawinkan anak, itu bawa perhiasan kayak di Dumbaya Bulan itu mereka bawa untuk keperluan anak, itu diambil lah untuk dibantu orangnya ya. Teman-teman sekalian, jadi ini kiat-kiat untuk bagaimana kita menyimpan perhiasan peninggalan dulu ataupun yang kita beli sekarang, untuk bagaimana kita cepat mendapatkan uang ketika kita butuh. Jadi ini teman-teman sekalian, kalau kita beli tanah, kita jual, tidak mudah menjual tanah karena mereka akan melihat dulu. Itu juga ketika kita menggunakan ini di bank untuk jaminan, harusnya punya bangunan di atas tanah tersebut. Tidak mudah kita menjual tanah, menjual rumah, tetapi kalau kita memiliki emas atau perhiasan emas, kita langsung saja, kita mau ke Pegadaian, kita mau ke Gadai Emas Mandiri Syariah, ke bank konvensional mana yang punya itu. Ini tempat-tempat saya dulu teman-teman ya, dari orang tua ya. Jadi kalau kita membawanya ke tempat ke Pegadaian, kita membawa emas, langsung kita mendapatkan ini cincin peninggalan ibu saya. Ini teman-teman sekalian, modelnya sudah dulu saya tidak menggunakan ini. Kebanyakan saya langsung gabungkan ya, sampai sudah tidak pas di tangan saya. Karena ini dikasih pada waktu tangan saya masih kecil ini, karena sudah OB, jadi ini tangan udah nggak pas. Jadi ini saya gabungkan dengan perhiasan lain, dibawa ke bank untuk simpan. Jadi ada jasa titipan barang tiap bulan. Jadi ketika kita lagi butuh, tinggal kita ambil barangnya, dikurangi di sana, tinggal kita bawa lagi ke Gadai Emas, apakah dia Mandiri Syariah dan sebagainya. Ini tempat-tempat penyimpanan dulu tetap saya simpan. Ini pemberian. Jadi teman-teman sekalian, satu hal yang perlu teman-teman perhatikan bahwa jika menyimpan perhiasan ini jangan simpan di rumah. Ini juga udah mau dibawakan, udah mau dibawa kurir sebentar. Jadi jangan disimpan di rumah, karena disimpan di rumah itu sangat-sangat rentan sekali. Apalagi kalau kita tinggal rumahnya, maka kalau rumahnya itu di ini orang,
dimasukin orang, itu bisa orang mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Seperti ini saya simpan. Ini ada beberapa seperti tusuk konde ataupun peniti kebaya yang dulu sudah mulai pada rusak-rusak. Saya dari orang tua saya bongkar lagi, bentuknya saya bikin seperti ini. Jadi dia sudah pakai emas tapi dia sudah pakai blue sapphire ya. Jadi seperti ini. Jadi dia bisa padankan. Emasnya memang emasnya bagus ya. Ini cincinnya teman-teman sekalian. Ketika dipasangkan dengan blue sapphire dia jadi bagus. Jadi gelangnya itu yang biru blue sapphire, di bawah itu cincinnya yang blue sapphire yang saya pakai. Nah, teman-teman sekalian, kenapa dia penting kita untuk menyimpan barang berharga ini? Kalau kita memiliki tanah tidak mudah kita menjual, tetapi kalau kita punya emas langsung kita bawa ke Pegadaian, kita bawa ke Bank Mandiri, Gadai Emas Bank Mandiri Syariah, kita sudah pulang bawa uang. Jadi seperti itu, tidak sulit-sulit. Ini anting-anting saya dulu, ini pemberian orang tua, kita harus simpan ya. Kalau saya punya dengan saudara-saudara saya dulu dibelikan orang tua itu, kalau di bawahnya ini bukan seperti payung-payung ini, tetapi dulu kita punya modelnya seperti sangkar burung. Jadi teman-teman kita tuh semua pakai yang kayak begini-begini ini dulu, sama rantainya, kalungnya ya. Tetapi memang seiring perkembangan waktu ya banyak yang kita udah mulai lagi butuh-butuhnya kita udah mulai ganti ataupun kita mulai jual, kita bikin apalah ini yang seperti ini juga dari orang tua, memang masih bagus modelnya teman-teman sekalian. Saya suka sekali warna hijaunya ini karena dia giok tua ya, hijau tua. Ini bagus sekali modelnya ini kalau dipakai teman-teman sekalian, pakai dengan padankan dengan cincinnya juga dia bagus. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita perlu membuat wadah penyimpanan seperti ini? Kita bisa bedakan mana aksesoris, mana yang harus kita bawa ke ini titipan emas, mana yang kita tinggalkan di rumah. Jadi ini adalah satu kiat untuk kita berbagi informasi bagaimana sebenarnya untuk beli tas ataupun beli sepatu. Mungkin orang investasinya seperti itu, dia beli tas yang Hermes atau dia beli merek-merek lain yang dia juga investasi tas, ya silakan, itu tidak apa-apa ya. Semua orang berhak untuk melakukan investasi dengan modelnya masing-masing. Yang pasti di sini perlu saya share ke teman-teman adalah ini saya suka teman-teman sekalian. Cuman ini udah nggak pas ini bentuknya karena saya sudah gemuk ya, ini udah nggak bisa dikunci lagi. Saya suka sekali ini karena walaupun dia cuman emas 22 tetapi dia polis. Teman-teman sekalian, saya tambahkan lagi ya, ini juga cincin-cincin yang ini sudah saya beli ya, yang kecil-kecil seperti ini sudah saya beli. Ini bukan peninggalan lagi, saya sudah beli sekarang ini. Jadi ini kalau dapat dari penghasilan kita, kebetulan ada perjalanan dinas, biar cuma sedikit-sedikit kita kumpul ya untuk beli perhiasan seperti ini ya. Tapi kalau yang model-model Dubai tadi itu kebanyakan dari pemberian orang tua. Jadi kenapa saya sampaikan ini perlu kita simpan, kita jaga ini, kita saling tukar-menukar informasi. Karena kalau kita membeli barang kemudian kita beli barang yang bukan barang modal, maka itu memang ujung-ujungnya kita tidak bisa perjualbelikan. Misalnya saya beli daster seperti yang saya gunakan ini, itu saya jual kembali, belum tentu orang mau ambil daster yang sudah pernah saya pakai. Kalau kita beli mungkin sepatu atau tas, ada juga investasi tas ya. Itu kalau sebagian orang yang sudah di kelas elit ya, dia beli tas sampai ratusan juta, itu nggak masalah, itu sah-sah saja sepanjang mereka juga bisa mengupayakan itu pengelolaan modalnya secara baik, itu tidak masalah ya. Jadi kita membenarkan semua pola investasi sepanjang yang mereka
laksanakan itu mengikuti atau sesuai dengan koridor aturan ya. Kalau kita beli emas, ataupun kita menjaga peninggalan yang lama-lama, peninggalan orang tua dulu sebagai barang-barang modal, sebagai barang yang bernilai investasi, itu juga sah. Karena kenapa? Kalau kita simpan barang modal seperti itu, maka ketika kita butuh, kalau yang saya gunakan ini bukan emas teman-teman sekalian, ini Julian, ini produk dari Malaysia. Jadi ini saya sudah beli sekarang, ini produk dari Malaysia. Jadi kita bisa lihat memang bagus, ya bukan emas, tapi dia kemarin waktu kita beli itu ada maintenance-nya dari mereka. Kalau dia luntur mereka mau cuci lagi, karena itu polanya multi level marketing ya, kita beli lewat pola MLM. Jadi mereka ada jasa bonus untuk cuci lagi, tapi saya nggak pernah bawa cuci karena memang saya juga jarang gunakan ini teman-teman sekalian. Seperti ini, ini emas ya, emas 22 karat. Julian pernah membuat produk seperti ini, tetapi kayaknya cara pembuatannya beda. Nah ini teman-teman sekalian, ini kumpulan-kumpulan aksesoris yang kalau saya beli perjalanan dinas, saya beli ini udah marah, ini udah patah ya. Yang patah-patah seperti ini biasanya kita gabung saja dengan yang mau disimpan. Jadi saya udah mau kepak-kepak sebentar, udah mau dijemput sebentar, ini barang-barang yang mau dititip ke Jasa Mandiri Syariah. Saya udah kepak-kepak ini teman-teman sekalian untuk kita bawa. Jadi nah ini teman-teman, ada satu gelang saya yang cukup bagus, dia memang cuma aksesoris. Siapa yang subscribe pertama hari ini, ketika konten ini saya upload, saya kasih itu ya, yang tadi tuh. Kemudian yang ini teman-teman sekalian, ini ada yang saya suka di sini nih, ada beberapa barang perhiasan. Ini perhiasannya saya beli waktu saya umroh tahun 2012 ya, tahun berapa ya Dek, tadi yang saya umroh yang 2014. Kalau 2012 yang tadi yang saya beli yang pertama tadi, ini saya umroh tahun 2014 saya beli ini. Nah ini yang saya tunjukkan, ini yang mata hijau ini. Aduh ini tukang syutingnya ini, kasih dekat dek. Nah ini mau diperdekatkan, ini yang hijau ini. Nah ini juga giok, ini saya beli di sana. Sebenarnya yang paling bagus tempat beli giok itu kalau kita belanja itu di China ya. Kalau di China itu memang banyak, kalau kita beli giok itu pilihannya banyak. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya mau tunjukkan, ini ada beberapa perhiasan yang tadi belum sempat dibuka ya. Semua sudah dikepak-kepak sedemikian rupa karena pas ini hari libur teman-teman sekalian, punya banyak waktu untuk nah ini pasangannya, ini diamond yang hijau, ini diamond, dia pasangannya dengan gelang yang ini gelang. Saya suka sekali model yang gelang ini karena ini pada waktu kita belanja ini masih kita belanja di Hilton. Jadi di Hilton di Zam-Zam Tower itu juga kita belanja, kita beli yang tadi itu, yang model tadi, yang kayak seperti tadi itu, yang hijau itu. Jadi saya mau padankan yang ini. Nah kalau ini batu ya teman-teman sekalian, batu untuk dibuat buah kalung. Saya belum sempat membuat ini karena ini kebetulan masih banyak hal yang kami laksanakan di belakang untuk makeover yang tempat kos-kosan kami, jadi saya belum sempat. Nah yang tadi ini pasangan seperti, nah ini teman-teman sekalian, saya kasih contoh build ini untuk Mandiri Syariah. Bila kita mau berhubungan bernasabah dengan Mandiri Syariah untuk penyimpanan maupun untuk peminjaman uang seperti ini. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Kita sambung di bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share.